Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rame nih ya. Rame nonton Rame ini terus kita. emang. Balik lagi nih sama kita di Kuli Kasus. Halo teman-teman Klik Kasus. Hari ini kita cuma bertiga karena yang disatukan satu ada lagi ada keperluan, tugas lain. keperluan. Ya sebelumnya kita ucapin dulu selamat ulang tahun Kota Depok yang ke-27 guys. Hey. Udah Udah. dewasa. Dewasa. Depok udah dewasa. Lebih tua dari lo ya Ki? Lebih tua dari gua. Udah nggak remaja lagi jadinya. Gua tapi lebih tuan gua sih. Iya deh. Beda paling setahun tua sama deh. gua. Depok ini Iya udah melewati berbagai kejadian, melewati berbagai apa ya? Banyak perubahan lah ya di Kota Depok Let's ini, say mulai dari pemekaran yang tadinya bergabung sama Kabupaten Kabupaten benar. Bogor. Jadi berdiri sendiri Kota Depok. di tahun 1999 berarti. Iya. Depok. Oke, jadi pembahasan kita episode kali ini apa Bang Dika? Kita akan membahas apa sih yang udah ada di Kota Depok, capaian-capaiannya, udah berapa periode wali kota nih juga udah dilewati. Iya. Maupun perencanaannya ya Bang. Yang akan datang ya Yang di akan 2027. Kemarin juga kita udah ngikutin apa ya alur HUT Kota Depok. Iya. Menyambut ya Menyambut kemarin HUT itu Kota menyambut Depok. Kota Depok. Berbagai macam rangkaian ya yang tersebar di wilayah. Iya. Terus kemarin sebelum HUT Kota Depok ini kan ada paripurna di DPRD ya. Ada paripurna Terus juga. Di situ Pak Wali membahas apa yang sudah dijalankan di Kota Depok, terus apa yang akan juga dijalankan di Kota Yang Depok. masih jadi PR ya? Iya, Yang masih masih PR masih banyak juga ya ternyata. Ya, tapi yang paling ditekankan nih sama Pak Wali kemarin itu soal infrastruktur sama sampah. Oke. PR-nya Iya tuh sih ya, PR-nya. Kalau di infrastruktur sendiri kan udah banyak pembangunan gitu ya. Terus ya banyak perubahan lah di Kota Depok ini ya. Cukup dibilang gitu. Dari apalagi sekarang ini kan proyek besarnya tuh Sawangan ya. Wih. Malah ada Sawangan Kubro, Sawangan Kubro. Itu Iya gak sih? Iya kemarin Pak Wali juga Iya nyebut kan? Sawangan Kubro ya. Iya, Sawangan Kubro dan Sawangan Kubro. Ya kan? Ya itu Sugro dan Kubro. Sugro sama Kubro. Ya itu kan. Terus ya banyak proses-proses yang harus dilalui ya kan. Soal pembebasan lahannya, soal apa? Ya karena pembebasan lahan itu kan nggak sebentar ya. Memakan waktu juga ya. Saat ini udah mulai proses ya. Ya udah beberapa Di bebas dan sekarang udah masyarakat udah bisa membongkar ada yang membongkar sendiri ya di Jalan Enggrang ya itu ya. Jalan. Terus ada lagi soal underpass Oh yang iya. akan datang tuh kan. Underpass Citayam. Underpass Iya. Citayam. Oh itu tuh. Itu akan menjadi proyek besar juga ya karena emang selalu dan pasti macet di situ tuh. Parah itu. Macet Parah banget ya. Makanya ya bersyukurlah kita punya wali kota yang memperjuangkan Ya dengan upaya itu ya bismillah ya mengurangi kemacetan ya. Ya, jadi untuk underpass sendiri kemarin itu dibilangnya sama Pak Dadang Wiyana, dibilang akan dua segmen ya, tahun ini dan tahun depan. Oke. Oh. Berarti Ya. udah mulai 2026. Tahun ini ya, katanya kurang lebih budgetnya itu 80 miliar. Makanya jadi dua periode dua periode itu. Jadi Kayak tahun dua ini- sesi gitu ya sebenarnya. Tahun ini 40, tahun depannya juga 40 gitu. Tapi Depok ini kan hanya pembebasan aja kan.
Ya pembangunannya kan dari provinsi, ya. Oh. Itu juga provinsi. kita kerjasama sama Kabupaten Bogor Oh karena iya, kan perbatasan. gitu. Hmm, Ya, semoga lancar ya. amin. Biar nggak macet-macet lagi. Karena emang bener-bener Lebih itu ke padat crowded sih. banget Itu sih, crowd. crowded banget. Sering lo bayangin aja ya. Angkot-angkot berhenti di tengah rel. Serem Iya. banget, serem banget. Mana itu kan posisinya tanjakan juga itu. Bener itu. Apalagi depan stasiunnya tuh. Waduh. Nah, ya apalagi jam-jam rame tuh kan, wih, Tukang ojek, orang yang nurunin penumpang. Oh, itu antaranya. parah banget sih, Sibuk sibuk banget banget sih itu itu. paling-paling. itu jalanan juga Dunia segitu sibuk doang. banget. Udah jalan kecil Dunia ya sibuk kan. banget. Angkot juga. Oh, Yang ada kereta malah nungguin angkot. Maksudnya Iya. nungguin angkot lewat dulu, bukannya kereta main lewat. Keretanya, Bener-bener bukannya itu. angkot nungguin kereta. emang di Citayam doang kayaknya deh. Cita yang doang. Ya semoga itu bisa lancar pembangunannya tanpa ada Amin, kendala. Terus rencananya juga kayak pertigaan-pertigaannya macet, perempatan gitu-gitu. Seperti di pertigaan GDC, di Al-Huda. Terus di mana lagi ya kemarin tuh dibilang itu akan dirapihkan. JDC kan udah jadi ya yang di Apanya tuh? persimpangannya. Yang sini. Iya. Nah, yang ini nih, yang di atas. Oh. Itu kan macet banget kan kalau pagi Ya, tuh. ya, ya, Wah. ya. Itu akan dirapihkan sih. Kayak pertigaan-pertigaan perempatan yang crowded gitu akan dirapihkan sih kemarin. Itu katanya macetnya pada- karena orang pengen akses ke stasiun Depok Lama deh. Iya. Iya. Emang berangkat kerja Iya, Ki setiap maksudnya pagi situ itu ramai banget. macet panjang banget sampai dari situ sampai ke jembatan. Malah kadang suka lewat sampai macetnya tuh kalau pagi tuh parah. Mungkin akan dipakai lampu lalu lintas Oke. atau apa mungkin kan ya. Karena dibilangnya sih akan dirapihkan kayak gitu-gitu sih. Ya. Tapi ya rumah gua kan di situ ya, maksudnya melewati itu. Itu gue merasakan banget sih Ya kan? kemacetan di situ. Macetnya kan bener-bener apalagi lu pagi ya, Dik. Iya, bebarengan anak sekolah, orang kerja, orang mau dagang. Ya gue juga berharap sih dengan pembebasan lahan di Jalan Enggram ya, sama prosesnya juga lancar karena selama gue liputan di lewatin Sawangan Bujuk kayaknya itu padat banget gitu. Ada aja gitu mobil yang udah tahu kan macet, dia muter balik di tengah-tengah kemacetan situ. Kayak Astaga. udah rame banget dunia gitu kan. Oh, padahal muter dong nggak ngabisin waktu ya. Harusnya. Harusnya kesana dikit tuh. Depan sekolah agak kosong tuh. Rame Ya. banget sih emang. Rencana-rencananya Pak Wali itu udah bagus banget sih, apalagi sampah kan. Iya. Persampahan tuh. Kemarin juga ada. Kemarin katanya rencananya akan jadi apa? Sampah menjadi listrik ya. Energi listrik. Energi listrik udah kerjasama dari pusat memang. Wilayahnya tuh ntar Depok mencangkup Kabupaten Bogor dan Kota Bogor. Jadi bertiga Bogor. dan Depok ini akan menyumbang 750 ton katanya. Per hari. 750 ton. Ya. Untuk dijadikan listrik karena minimal itu per harinya lebih dari 500 memang yang dibutuhkannya. Berarti bisa dibayangin tuh ya warga Depok sebanyak itu dengan apalagi sampahnya. Nah, apalagi di Depok sendiri itu sekota Depok ya, sampah yang dihasilkan itu seharinya itu 1.200 ton. Itu gabungan berarti ya Sekota Depok. organik maupun organik. 1.200 ton. 1.200 Dan ton. ini udah ada penyelesaiannya 750. Jadi sisanya kita tinggal pikirin lagi tuh Kota Depok gimana. Ya kan? Sebenarnya langkah yang awal yang Magot itu udah bagus, cuman masih kurang optimal ya. Iya, Magot. Karena kan cuman sampah organik doang yang Ya. bisa diorganisir. Dan itu juga prosesnya nggak cepet memang kalau Magot kan. Kalau sekarang kalau yang ini kan setiap hari 750 Udah gitu ton. mengeluarkan bau juga. Ya kalau bisa kemarin juga kan di paripurna ada mantan wali kota kita ya Pak Nur Mahmudi ya. Dia malah berharap Depok harus punya sendiri katanya gitu. Oke. Punya alatnya, punya itunya lah biar bisa mengolah
yang 1.200 ton ini setiap harinya. Gitu loh. Karena sampai saat ini TPA Cipayung udah Overload banget Membludak ya kan, banget sih. tetap aja masih ada yang masuk kan. Baunya sampai ke rumah lu ya, Dik. kayaknya nggak ke rumah gue doang dah, sampai balai kota juga kecium kayaknya. Iya. Udah jadi gunung sampah. Jadi kan longsor mulu itu. Iya. Apalagi hujan ya, Bu. Mantep. Banjir, iya banjir ya Dampaknya kan. ke pasir putih, kemana-mana. Ini banjir tempat sampah ini. Baunya ya nyebar kemana-mana itu. Double. Coba isi, jangan harap mulus itu lihat sih. Iya. Bang Dik yang waktu itu ada saluran air waktu kita ke sana. Jebol tuh ya. Jebol, ya udah kagak kuat karena Bener. longsorannya itu kan ke kali. Ya pan lu tantang lu kasih 2 jam suruh mandi ya. Mana mau lagi dia. Terus rencana-rencana untuk pendidikan nih Dika apa? Kemarin tuh dibilangnya. Berarti Pendidikan salut banget ya, nggak cuma infrastruktur ya yang diperhatiin. Karena Pak Wali ini sampai fokusnya nggak sektor hanya infrastruktur tapi pendidikan juga. pendidikan, dan yang terakhir tuh kesehatan ya. Untuk Pendidikan Kalau pendidikan di dulu gimana? pendidikan lumayan banyak sih. Pendidikan lumayan banyak. Apalagi inovasi-inovasi barunya ya. Salah satunya semua pasti udah pada RSSG. Iya, itu. Ya, Rintisan sekolah swasta gratis. Yang saat ini udah mencakup tuh 49 sekolah. Itu rinciannya MTS sama apa? MTS sama SMP. SMP. Nah itu kan buat MTS sama SMP. Nah Pak Wali ini tahun ini membuka lagi untuk PAUD. Jadi gratis nih ya PAUD ya. Gratis dong. Tuh nggak perlu pusing-pusing untuk emak-emak. Ya, Dia seenggaknya emak-emak. ada opsi ya. Ada opsi lah. Ya karena kan sekarang TK juga mahal cuy. Untuk tahun ini tuh RSG menampung 2.472 siswa. Itu total dari 49 sekolah itu ya. Terus untuk rencana untuk tahun Yang depan untuk angkatan baru ya. Kan kemarin udah ada tuh satu. Nah ini untuk Tahun angkatan ini ya. baru. Nah untuk yang program PAUD gratis itu dia itu memberikan kuota 1.100 siswa. Itu kapan sih launchingnya untuk yang PAUD? Udah. Tahun ajaran ini 2000. tahun ajaran baru ya berarti nih ya. Ya. Ada 33 PAUD yang udah tersebar di 11 kecamatan yang udah MOU nih, udah kerjasama. Wih, jadi udah banyak lah ya. Banyak. Nggak perlu susah-susah lagi nyari karena emang di setiap kecamatan sudah ada. diperhatikan dan disediakan PAUD Pemkot ini kan tadi gue juga per hari ini gue sempat wawancara Pak Kadisdik juga Pak Wahid Suryono. Kenapa ada PAUD ini? Pak Wali itu mau kan sekarang udah di program pendidikan itu kan wajib belajar itu udah 13 tahun dihitung dari PAUD. Nah, banyak orang tua itu yang belum melek terkait PAUD. Sekarang ini orang mikirnya, mau masuk SD ini, mau masuk mungkin Masuk SD aja nggak pakai lewat PAUD sekarang dulu ini gitu banyak ya. orang tua yang belum melek PAUD, jadi kayak dan memikirnya PAUD itu ngapain mahal gitu. Ya karena kalau orang-orang bilangnya PAUD ngapain sih cuman main-main nyanyi-nyanyi gitu doang kan. Nah, Pak Wali ini dengan adanya hal itu ya adalah program ini. Kebetulan kan di PAUD negeri itu Cuman TKN ya sebutannya. Ada dua doang. ya. Nah, dengan ada kekurangan ini ya Pak Wali berinisiatif nambah lagi nih dengan jadi program kerjasama PAUD sama yang ini, swasta ya. PAUD Jadi nggak usah pusing-pusing nyari. Lagi juga yang negeri itu adanya di daerah Sawangan ya. Sawangan. Sebenarnya juga untuk pemilihan kayak orang tua kan, misalnya ada kemauan nih mau masukin PAUD, itu langkah yang baik sih, karena kan anak tuh nggak apa-apa gadget, jadi di rumah tuh kayak terlantar gitu loh. Karena dari PAUD itu tuh kayak belajar motorik, terus jadi linguistiknya tuh emang udah pelan-pelan dibangun tuh dari PAUD gitu. Iya benar, mematangkan psikologisnya. Iya, jadi nanti tinggal ngelanjutin aja sama orang tuanya gimana sih bonding di rumah gitu. Jadi
bakalan optimal sih dari usia-usia segitu. Justru tuh pelajaran gampang masuk ke anak-anak yang umur segitu, apalagi kayak mau baca Iqra gitu-gitu. Kalau yang ada IT-nya tuh. Iya. Iya, Islam terpadu. Nah kalau ngomongin dengan ada program ini 2 RSG, pemerintah kota udah mengeluarkan anggaran yang cukup lumayan lah istilahnya. Dari TK sama Kalau- SMP ini ya. Kalau dihitung program kalau yang RSG itu kan 3 juta per siswa. Kalau yang PAUD ini 500.000 per siswa. Siswanya setahun. lumayan juga loh. Jadi nggak usah mikir-mikir lagi. Iya. Iya. Makanya nih lagi apa ya? Disdik ini lagi bersosialisasi lah istilahnya untuk mengenalkan Ini sosialisasinya ke sekolah berarti. ya kepada orang tua juga untuk Mungkin lebih ke posyandu kali ya, kan anak-anak yang mau sekolah PAUD ya. Ya lebih optimal sih mestinya ke situ ya. Iya benar. Ya bisa disounding Bang Dika nanti ke Kadisdik. Tapi untuk masuknya nih Dik, misalnya buat pendaftarannya tuh gimana sih Dik? Kalau yang RSSG itu sekarang mendaftarnya beda sama tahun lalu. Kalau tahun lalu kan masih manual ya, kita datang ke distrik atau Formulir gitu ya. Bisa atau pakai. kita datang ke Sekolahnya sekolah-sekolah itu aja. masing-masing. Nah sekarang itu udah online, Semuanya. semuanya udah satu sistem di online. Dia itu dibuka bulan Juni bebarengan dengan SPMB. SPMB sekolah negeri bebarengan. Itu di awal atau pertengahan tuh Di Bang? awal. Di awal. Nah, untuk PAUD juga sebenarnya sama, dibuka di Juni. Cuman Disdik kalau untuk PAUD dia lebih ada seleksinya lagi. Oh. Lebih Apa tuh seleksinya Dik? Seleksinya lebih ke diutamain untuk warga-warga Depok yang kurang mampu lah gitu. Ya, benar. Terus Dengan data yang dipunya itu yang DTKS itu. oh jadi masih ada kaitannya dengan yang desil-desil ya. Desil. Jadi kalau misalnya di bawah berarti desil 5 gitu ya. 5 ya. Di bawah desil 6 berarti kan 1 sampai 5 1 gitu sampai ya. 4 enggak sih biasanya tuh? 1 sampai 5. Sampai 5. 1 Ya, sampai apalagi 5. kan sekarang udah diperbarui lagi ya sistem itu ya kemarin kan. Terus kalau untuk kesehatan kali? Nah, Atau Dika masih ada lagi? Sebenarnya kalau ngomong pendidikan tuh banyak Banyak sebenarnya, banyak banget yang baru-baru. Sekarang itu aja apa ya, Pak Wali itu ruang kelas baru itu menjadi prioritas juga sebenarnya. Untuk di sekolah apa nih? Negeri? Di negeri. Ditambah lagi berarti akan ditambah lagi ya. Untuk sekolah-sekolah yang masih kurang ruang kelas ya. Seperti di SDN Kalimulia nih sekarang lagi ada perencanaan nih Kalimulia 4. Kalau kayak gitu berarti kelasnya. maksimal 1 kelas berapa murid tuh Bang perkiraannya? Perkiranya itu kan kalau dari dalam aturan di Kemendikbud Normalnya, itu kan 36 ya. Mm-mm. Nah itu tuh bakal ditambah lagi karena kan di Depok ini masih banyak ya sekolah-sekolah yang masuknya 2 sesi. Oh iya pagi sama Pagi siang, sama iya Nah, benar. itu Pak Wali ini mau semuanya masuk pagi gitu. Jadi nambah rombel kalau gitu ya. Biar Fasilitasnya sekolahnya ditambah. Ih. Salah satunya tuh SDN Cinere 1 juga tahun ini akan dibangun total, rombak. Berarti nanti akan diungsikan dong ya. Diungsikan dulu, dirombak total, ditambah kelasnya, dibagusin. Iyalah, jangan kalah sama wilayah-wilayah lain. Apalagi gue punya anak sekolahnya di Jakarta. Kalau dia bilang gue mau pindahin ke Depok, nggak mau. Aku maunya sekolahnya yang ada liftnya. Wah, Di Jakarta, maksudnya anak gue sekolahnya ada liftnya karena 5 lantai. itu lebih ke fasilitas sih. Berasa tanah merah. Terlalu bulu-bulu. Ya siapa tahu ya kan, kita bisa samain gitu. Di rumah sakit ada tuh. Belum hujan ya. Ini pasien yang rasain itu ya.
Nah, nggak hanya infrastruktur dan pendidikan ya. Salah satu bidang yang lainnya juga Pemkot Depok nih jadi perhatian gitu di bidang kesehatan ya. Setelah beberapa puskesmas terbangun di 2025 yang diantaranya tuh ada Puskesmas Sukmajaya, Sukamaju Baru. Itu direnovasi ya Ki? Iya direnovasi ya, itu direnovasi ya guys. Terus kalau untuk pembangunannya itu di Puskesmas Bedahan di Sawangan. Itu pembangunan baru. Kan sebelumnya emang belum ada tuh puskesmas daerah-daerah situ. Iya. Pengasinan yang ada. Terus untuk selanjutnya tuh di rencana 2026 ini nih ada pembangunan 2 puskesmas. Yang pertama Pancoran Mas sama Lui Nanggung. Lui Nanggung itu ya, di Kecamatan Tapos. Iya. Karena Tapos di Lui Nanggung itu belum ada puskesmas. Jadi ya kan. Dulu kan masih pas gue di wilayah itu dia masih gabung sama Puskesmas Tapos. Iya, benar. Jadi ya karena Lui Nanggung juga wilayahnya lumayan gede kan dan cukup memakan waktu juga kalau ke Puskesmas Tapos kan. Jauh ya. Ya makanya Estimasi. diusahakan kalau katanya sih dulu diusahakan setiap kelurahan itu punya puskesmas masing-masing. Nah, gitu. kalau untuk di Kelurahan Pancoran Mas sendiri nih yang Puskesmas Pancoran Mas bakalan dibangun tuh di lapangan RW 2 di Koni. Koni. Iya, di Koni. Oh. Terus informasi terakhir yang didapat tuh anggarannya perkiraan 7-8 miliar untuk membangun puskesmas itu. Jadi perkiraan tahun ini guys, jadi ditungguin aja. Kalau nggak pertengahan, tapi nggak mungkin pertengahan ya. Kayaknya akhir tahun sih, bismillah. Direalisasi sama Pemkot Depok. Soalnya sebelumnya tuh warga Pancoran Mas kalau berobat jauh di puskesmas itu tuh yang dekat Kelurahan Depok. Ya, jadi Puskesmas Pancoran Mas. Puskesmas Pancoran Mas yang ini baru tapi di RW 2 Koni, lapangan Koni. Jadi berharap sih itu direalisasinya tuh di tahun ini lancar gitu. Berarti nggak hanya sekolah tapi puskesmas. Iya, sampai ke sektor-sektor kesehatan ya. Udah gitu yang jadi perhatian juga kayak imunisasi, terus ngecek HIV atau AIDS itu tuh juga sama Pemkot Depok diperhatiin gitu. Digratiskan? Itu gratis lah. Gratis guys. Ya, terus kemarin juga kan sebelum HUT itu rangkaian-rangkaiannya banyak ya untuk membangun IPM Kota Depok nih, IPM karena kan banyak juga kan. IPM apaan sih? Quality Index Pembangunan Manusia tuh. GAR. Ya ada program UMKM naik kelas, terus pembukaan lapangan kerja, terus kemarin juga ada walk interview langsung di Pemkot ya. Ya, itu bersinergi sama salah satu perusahaan ya. Ya, untuk menyerap tenaga kerja karena banyak juga ya, maksudnya angka penganggurannya semakin tinggi. Itu dia. Salah satunya di Kota Depok. Yes. Apalagi itu usia produktif gitu ya, kayak seumuran kita. Makanya bersyukurlah kalian yang punya pekerjaan, jadi kerja yang sungguh-sungguh aja lah. Walaupun mungkin kadang merasa bayarannya nggak sesuai atau gimana gitu ya karena di Depok juga memang kemarin juga kan ada bukan kasus ya, lebih kayak unek-uneknya juga nggak mungkin banyak ya yang terjadi tuh di Kota Depok ini. UMR-nya itu kan lumayan UMK. Ya 5,5 UMK 5,5 di Depok ini. Mungkin ada perusahaan-perusahaan yang dari COVID itu anjlok penjualannya atau apa gitu kan. Jadi masih belum bisa survive dengan baik gitu kan. Jadi ya kita dibilang mengalir aja guys. Ya dibilang harus ngikutin UMK Kota Depok. Ya tapi kalau misalnya perusahaan itu mampunya cuma segitu gimana? Iya kan? Kembali lagi. Mau gimana? Perusahaan mau diperes kayak apapun juga bisanya mampunya cuma segitu gimana? Ya mau segitu gitu kan. adanya. Ya udah kita nikmatin aja gitu kan. Kayak kemarin tuh ada demo yang kayak gitu.
Ya kan? Berarti kalau emang perusahaannya cuman mampu bayar segitu, kita harus tingkatin skill lagi sih. Ya. Dan kita harus bounding kita bikin di situ gitu. Kadang nggak cuman mereka doang yang susah, banyak loh. Misalnya kayak kerja tapi sambil buka ternak lele, misal ya. Misal. Apalagi kan ternak ayam. Sekarang juga kan lagi booming juga tuh. Ya walaupun susah Telur sih ayam. implementasinya nggak sesuai. Terus juga untuk lingkungan hidup nih, rencananya Kota Depok ini mau membuat kampung proklim. Semua kelurahan itu wajib. Oh sekarang di setiap kelurahan udah harus wajib. Dulu kan kayaknya tuh buat lomba doang. Iya. Cuman buat lomba doang ya kan. Naik lagi ke nasional gitu. Kalau mewakili. sekarang semuanya proklim. Berarti itu include ketahanan pangan ya. Nah iya itu karena kan menjunjung sama kayak yang di Pak Prabowo Iya, program Prabowo juga. Programnya kan itu ketahanan pangan. Jadi kita ngikutin. Jadi setiap kelurahan wajib 1 RW paling enggak gitu. Terus untuk yang lebih fokusnya lagi nggak hanya proklimnya. Terus ada juga kampung iklim asri. Itu bedanya apa tuh Kak Agnes? Jadi kayak pilot project di kecamatan. Setiap kecamatan. Kalau yang itu kan setiap kelurahan. Kalau ini satu kecamatan harus ada. Kalau uniknya tuh fun fact di wilayah liputan gua, Pengasinan sama Sawangan bagus tuh, proklimnya udah ada bayam Brazil. Ya, jadi dibikin keripik sama bikin UMKM gitu. Oh, ada bayam Brazil. Bayam Brazil. Jauh banget itu ya. Nyampenya di mana itu? Brazil. Gue di rumah gue makan bayam liar dah. Yang tumbuh di samping kali. Makan cucu Iya makanya ya. Jadi harus memanfaatkan lahan-lahan yang ada. Kalaupun nggak ada lahan, kan bisa pakai polybag gitu-gitu kan. Jadi malah diharapkan setiap rumah itu Punya ijo-ijoan. Nah, iya itu. Oke. Tapi kalau dengan ini Kota Depok cukup lumayan perkembangannya Keren ya. keren. Karena warganya tuh manut, Bang. Gak cuman aparatur kelurahannya doang gitu, atau kecamatan atau Manut tuh. Ya kita doakan aja lah semakin ya. Iya, apa yang direncanakan bisa berjalan dengan lancar, ya kan. Jadi kan semakin maju lagi Kota Depok, semakin berkuranglah kemacetan-kemacetan, terus banjir-banjirnya itu bisa teratasi, ya kan. Warganya sejahtera. Amin itu. Amin, ya ampun. Kayak nama sesuatu di sejahtera. Apa tuh? Udah cukup. Oke guys, jadi episode kita kayaknya sampai sini dulu aja ya Bang. Iya, subscribe dulu Pak. Ya. Kalau ada rekomendasi yang mau dibahas boleh di komen. Komen-komen jangan Kolom lupa komentar. like, Komen and subscribe. terima kasih yang udah nonton.